Shalom. Renungan kali ini berjudul Penasihat Ajaib dan Raja Damai, bagian pertama, oleh Evangelis Lokamanya Prawiro. Kita perlu mengerti bahwa dalam Alkitab, nama dan gelar signifikan. Setiap nama Alkitabiah memiliki arti spesifik, dan ini berlaku juga untuk nama dan gelar Allah. Sebagai tambahan, nama sering mengindikasi sesuatu spesial mengenai karakter atau tujuan orang yang padanya gelar itu diberikan. Asosiasi ini berlaku khususnya untuk banyak gelar yang diberikan pada Yesus. Setiap gelar mengatakan pada kita sesuatu yang spesial dan penting mengenainya. Dari banyak gelar yang diberikan pada Yesus, kita memilih beberapa yang akan memberkati kita. Dua gelar pertama yang kita akan lihat ditemukan dalam kitab Yesaya. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang Penasihat Ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja Damai. Yesaya 9 ayat 5. Kita akan fokus pada penasihat ajaib. Kita akan mendiskusikan arti dari gelar ini melalui nubuat mengenai kedatangan Mesias, juga dari kitab Yesaya. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai, dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Yesaya 11 ayat 1 dan 2. Di sini kita menemukan prediksi Mesias, satu di mana roh Tuhan akan tinggal dalam kepenuhannya. Khusus aspek-aspek yang membuatnya penasihat ajaib ditekankan di sini. Kata-kata yang kita ingin perhatikan khususnya hikmat, pengertian, penasihat, dan pengetahuan. Yesus penasihat. Ia satu yang memiliki jawaban. Ia satu yang bisa menunjukkan kita apa yang harus kita lakukan ketika tidak ada seorang pun bisa. Ingat, ketika kita sudah sampai pada akhir dari akal dan sumber daya kita, ada penasihat ajaib. Ajaib digunakan dalam berbagai tempat dalam Alkitab. Ajaib selalu memberi kesan sesuatu supernatural atau menakjubkan. Jadi, dalam gambaran Yesus sebagai penasihat ajaib, kita melihat elemen-elemen tertentu. Pertama, nasihatnya di tingkat supernatural, di atas psikologi dan nasihat manusia, seberapapun menolongnya hal-hal ini. Kedua, nasihatnya termasuk ketajaman, kearifan, dan kecerdasan. Yesus melihat langsung ke hati setiap masalah dan setiap orang. Ketiga, nasihatnya termasuk mengarahkan. Ia memiliki jawaban, bukan hanya ia melihat masalahnya, namun ia juga menawarkan solusi. Mari kita lihat dua ilustrasi dalam Injil Yesus sebagai penasihat ajaib. Kita akan mulai dengan seseorang yang terlibat dalam panggilan sebagai murid-murid pertamanya. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Matius 4 ayat 18-20. Dari semua murid-murid yang potensial, Yesus memilih dua orang sederhana, nelayan biasa. Mereka tidak memiliki pendidikan baik, tidak ada asosiasi dengan jabatan imam atau guru-guru hukum. Mereka hanya nelayan.
Namun Yesus, penasihat ajaib, melihat sesuatu dalam orang-orang itu. Ia tahu apa yang ia bisa buat dari mereka. Maka ia berkata, pada intinya, jika kamu menyerahkan dirimu padaku, jika kamu mengikut aku akan membuatmu menjadi penjala-penjala manusia. Kita perlu mengerti bahwa penting dalam hubungan kita dengan Yesus bukan apa kita, melainkan Dia akan buat kita menjadi apa. Nasihat ajaibnya melihat mereka semua yang datang padanya. Mereka bisa menjadi apa jika mereka berserah padanya. Contoh kedua adalah pertemuan Yesus dengan seorang kaya. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu." Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya. Lalu berkata kepadanya, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Markus 10 ayat 17-22. Yesus melihat langsung ke dalam hati orang muda itu. Ia mengasihinya. Ia menginginkan yang terbaik untuknya. Namun ia harus mengatakan kebenaran kepadanya. Orang muda itu berkata, "Guru, semua perintah-perintah itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Menariknya, perintah jangan menginginkan tidak disebut di sana. Yesus melihat hanya ada satu penghalang pada apa yang Allah miliki untuk anak muda itu, dan itu hartanya. Ia terikat oleh materi. Yesus melihat langsung ke bawah ke dalam hatinya dan berkata, "Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Yesus tidak berkata itu kepada setiap orang, karena ia tahu penghalang khusus dalam setiap hidup seseorang. Namun kepada orang muda ini, ia berkata, "Uang dan harta adalah penghalangmu. Jika engkau ingin apa yang aku tawarkan, engkau harus melepaskannya pergi." Jadi, jika kita memiliki masalah atau kebutuhan, ingat ada penasihat ajaib, Yesus. Tempatnya buka 24 jam per hari. Jangan takut pergi kepadanya. Seperti kita sudah katakan, setiap gelar Yesus mengatakan sesuatu spesial dan penting mengenai Yesus sendiri. Mari kita kembali ke Yesaya 9 ayat 5, di mana kita menemukan gelar kedua. "Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, Penasihat Ajaib, Allah yang Perkasa, Bapa yang Kekal, Raja Damai." Yesaya 9 ayat 5. Ada penekanan tertentu pada pemerintahan dalam nubuat di atas. Dikatakan, seorang anak telah lahir, seorang putra telah diberikan, dan lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Gelar dalam ayat ini yang khususnya menekankan karakternya sebagai Raja Damai.
Kita harus mengerti bahwa kata raja dalam kitab suci selalu menandai seorang pemimpin. Raja bukan hanya gelar yang diperoleh melalui warisan keluarga, merepresentasi seseorang pemimpin yang aktif, bertanggung jawab atas pemerintahan. Ini satu ciri yang diungkapkan di sini dalam hubungan dengan anak ajaib yang akan datang. Dua hal ini dalam pengalaman kita dan dalam sejarah manusia tidak pernah bisa dipisahkan satu sama lain. Pertama, pemerintahan yang adil, dan kedua, damai. Akibat wajar ini benar mengenai individu-individu, bangsa-bangsa, dan bahkan seluruh peradaban-peradaban. Hanya jika ada pemerintahan yang adil, bisa ada damai. Kita memiliki gambaran damai yang sangat terbatas dan tidak lengkap dalam masyarakat kita masa kini. Kita pikir ada damai selama tidak ada perang terbuka, selama bangsa-bangsa tidak berperang satu sama lain dengan persenjataan militer. Kita katakan di sana ada damai. Namun itu benar-benar konyol. Kapanpun ada kepahitan, kebencian, fitnah, tuduhan atau usaha sistematik untuk meremehkan bangsa-bangsa lain, mengalahkan mereka, dan menurunkan mereka, tidak ada damai. Kata Ibrani untuk damai, shalom, yang mengimplikasi jauh lebih banyak daripada itu. Akar artinya kesempurnaan dan juga mengandung ide ketertiban. Damai sejati adalah ketertiban dan kesempurnaan. Kabar baik Injil adalah didirikannya pemerintahan adil Allah yang disebut kerajaannya dalam kitab suci. Lihat Matius 6 ayat 33. Banyak dari kita meleset melihat kebenaran ini. Ini kabar baik. Allah akan mendirikan kerajaan adilnya melalui Yesus. Ingat, kata Injil berarti kabar baik. Mari kita lihat proklamasi Injil seperti diberikan dalam berbagai nas dalam Matius. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Matius 3 ayat 1 dan 2. Yohanes Pembaptis yang pertama memproklamasi pesan Injil. Ia berkata, kerajaan Allah, pemerintahannya sudah dekat. Sedikit lebih jauh, kita membaca kata-kata pertama dalam khotbah Yesus di depan umum. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan, "Bertobatlah, sebab kerajaan sorga sudah dekat." Matius 4 ayat 17. Yesus pun berkeliling di seluruh Galilea. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan Allah serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan di antara bangsa itu. Ayat 23. Perhatikan lagi kabar baik kerajaan pemerintahan Allah datang ke bumi. Dan kita bisa menikmati faedah-faedah dari pemerintahan itu. Kemudian, dalam menggambarkan programnya yang membawa zaman ini menuju akhir, Yesus berkata, "Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu, barulah tiba kesudahannya." Matius 24 ayat 14. Semua bangsa memiliki hak untuk mendengar, sedikitnya sekali, bahwa Allah akan mendirikan kerajaannya dalam pribadi Yesus, Raja Damai. Ini satu-satunya harapan perdamaian untuk kemanusiaan. Dalam Yesaya 57, kita memiliki janji damai Allah bagi semua. Namun kita juga memiliki peringatan bahwa damai bukan untuk orang fasik. Damai bukan untuk mereka yang menolak pemerintahan adil Allah dalam pribadi Yesus. Kita tidak bisa memiliki damai selain dari Raja Damai. Ini yang Yesaya katakan, "Aku akan menciptakan puji-pujian, damai
damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Yesaya 57 ayat 19. Itu tawaran damai Allah. Catat juga bahwa damai dan kesembuhan berjalan bersama sangat erat. Nas berlanjut, tetapi orang-orang fasik adalah seperti laut yang berombak-ombak, sebab tidak dapat tetap tenang, dan arusnya menimbulkan sampah dan lumpur. Tiada damai bagi orang-orang fasik itu. Yesaya 57 ayat 20 dan 21. Mereka yang menolak pemerintahan adil Allah seperti laut yang tidak bisa istirahat. Laut selalu bergoncang, tidak pernah sepenuhnya diam, tidak bisa tenang secara total. Elemen-elemen kekacauan dan gangguan selalu ada di sana. Dan elemen-elemen ini datang melalui penolakan akan pemerintahan yang adil Allah dalam pribadi Yesus. Yesus adalah Raja Damai, satu-satunya pemerintah yang pemerintahannya bisa membawa damai bagi kemanusiaan. Mari pertimbangkan bagaimana kebenaran ini diaplikasikan pada situasi kita masa kini. Satu dari ciri paling menyolok kondisi dunia hari ini adalah tidak adanya kepemimpinan sejati, terutama dalam alam politik, namun dalam bidang-bidang lain juga. Pertama, opresi kediktatoran atau totalitarianisme. Kedua, kepemimpinan lemah tidak efektif yang tidak benar-benar memimpin melainkan hanya mengikuti kemana orang banyak ingin pergi. Itu bukan kepemimpinan. Orang-orang diperhadapkan karenanya dengan dua pilihan yang tidak diharapkan. Mereka takut dengan opresi, namun mereka lelah dengan kebingungan yang dihasilkan kepemimpinan tidak efektif. Apa solusinya? Yesus satu-satunya solusi. Dan kemanusiaan sedang dipersiapkan untuk menerima solusi itu. Kemanusiaan diperhadapkan dengan fakta bahwa harus ada pemerintah yang baik jika ingin ada damai. Kemanusiaan juga diperhadapkan dengan fakta bahwa manusia dalam kodrat pemberontak yang belum diregenerasi tidak bisa menawarkan pemerintahan baik sejati. Maka jawaban Allah adalah Yesus, Raja Damai. Namun, puji Tuhan, kita tidak perlu menunggu sampai masa depan untuk mengalami damai yang Yesus bawa. Jika kita bersedia berserah pada ketuhanan Yesus dalam hidup kita bisa memiliki damai saat ini juga. Paulus berkata, tetapi apakah katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma 10 ayat 8 dan 9. Allah memiliki jawaban untuk masalah kita. Ia menawarkan kita keselamatan, kelepasan, kesembuhan, dan damai. Hanya ada dua syarat. Pertama, kita harus percaya dalam hati kita catatan Injil bahwa Allah membangkitkan Yesus dari mati. Namun percaya dalam hati kita, itu sendiri tidak cukup. Injil menuntut respons iman. Karenanya, kita juga harus mengaku dengan mulut kita, Yesus adalah Tuhan. Apa artinya mengaku Yesus sebagai Tuhan? Jawabannya dengan mengatakan, Tuhan Yesus, saya terima pemerintahan-Mu dalam hidup saya. Saya sendiri sudah membuatnya berantakan, dan saya tidak mampu mengatur hidup saya sepenuhnya. Saya tidak memiliki damai seperti yang Engkau janjikan. Saat ini,
saya membuat keputusan menjadikan Engkau Tuhan dalam hidup saya tanpa syarat. Masuklah ke dalam hidup saya dan ambil alih seluruh kendali. Atur saya dan beri saya damai-Mu. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.